menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Yes. Sebelum Bapak Ibu duduk, kalau nggak keberatan sekali kasih beri tepuk tangan buat Live Youth yang sudah melayani hari ini. Para usher, multimedia, semuanya orang-orang hebat. Nggak susah-susah saya melatih mereka gitu karena nggak juga ya. So banget. Terima kasih banyak. Silakan duduk teman-teman. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Walaupun cuacanya panas selama seminggu, tapi saya berdoa hati saudara nggak panas kan hari ini? Enggak ya? Enggak, jangan sampai hati saudara juga panas pada malam hari ini. Hati saya agak sedikit panas ketika dimunculkan foto yang tadi sebetulnya. No, for you. Boleh munculin fotonya? Ini mengejek sekali fotonya sebetulnya. Boleh munculin fotonya nggak yang tadi? Jangan yang ini dong, yang udah ada duanya. Kelewatan kelihatannya kamu. Bukan yang ini juga, ini terlalu sombong mukanya. Nah, 2009, 2019, 10 tahun. Dalam 10 tahun tuh saya mengalami begitu banyak hal loh. Turun naiknya kehidupan. Musim-musim dalam kehidupan bertempur, bertemu dengan kesulitan. Keluar dari kesulitan, jatuh dalam dosa, kemudian gagal dalam satu hal, kemudian saya bangkit kembali. Dalam 10 tahun saya masih ingat kalau 2009 itu bukan karena saya main gaple itu. Saya lagi main Uno sebetulnya sama anak saya di foto. Di itu ya. Dalam 10 tahun anak saya 2009 tuh masih segede begini kali, masih TK. Sekarang udah mengalahkan mamahnya. Udah hampir setingginya, udah hampir saya. Jadi itu adalah sebuah 2009 sampai 2019 selama 10 tahun. Ada sebuah bukan seperti sebuah perjalanan, itu adalah sebuah perjalanan. Atau begitu banyak musim yang terjadi dalam kehidupan, ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan. Dan saya juga yakin bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan loh. Life is a journey, kehidupan adalah sebuah perjalanan, sebuah perubahan, sebuah pergantian dari satu musim kepada musim yang baru. Selama 10 tahun tadi saya mengalami begitu banyak musim dalam kehidupan. Dan saya harus beritahu buat saudara bahwa akhir dari sebuah musim adalah awal dari sebuah musim yang baru. Akhir dari sebuah musim adalah awal dari sebuah musim yang baru. Dan ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan dan saya yakin Bapak Ibu juga mengalami akan hal itu. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan dalam proses yang namanya kehidupan tersebut, hari ini kita berbicara mengenai ini. Ada sebuah proses disebut dengan keluar dan masuk. Keluar dari sebuah musim, masuk pada musim yang baru. Keluar dari SD, masuk pada SMP, itu musim yang baru tuh. Keluar dan masuk. Dan dalam sebuah rangkaian kehidupan, itu udah begitu banyak keluar masuk. Kayak Bapak Ibu kan sebelum nyampe ke sini, Bapak Ibu kan keluar dari rumah, masuk pintu angkot, keluar pintu angkot, masuk pintu gereja. Betul? Kalau naik Gojek kan gak ada, Gojek saya nyebutin mereknya lagi, tapi ojek naik motor gitu ibaratnya, kan gak naik pintu, tapi ibaratnya kan sama seperti gitu. Hidup adalah sebuah hal yang keluar dan masuk, keluar dari sebuah musim, masuk pada musim yang baru, kemudian keluar lagi dari sebuah musim dan masuk pada musim yang baru. Dan saya mengerti bahkan, makanya Mazmur 121 ayat yang ke-8 tuh Tuhan berkata gini, Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Gak ada yang amin loh. Saudara mau siapa yang pegangin keluar masuk? Satpam depan komplek kah? Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Bahkan Ulangan 28 berkata diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah engkau pada waktu masuk. Jadi keluar masuk adalah sebuah hal yang sangat natural, sebuah hal yang sangat alami dalam kehidupannya manusia. Iya, keluar dari sebuah tempat, masuk pada sebuah hal yang baru. Hari ini kita berbicara mengenai satu hal yang dalam 1 bulan ini adalah Harnas kaum muda, Harnas anak-anak youth. Makanya tadi ada begitu banyak anak youth yang ada di tempat ini dan saya juga tahu ada begitu banyak anak youth. Siapa yang masih muda? Wah keren, sip. Yang udah tua pun tetap masih muda. Karena yang saya tanya siapa yang masih muda, bukan siapa yang umurnya udah tua. Jadi yang masih muda, jadi masih muda dong, masih muda ya. Ya masih muda. Yang masih muda bilang siap gitu. Wadidaw dong ini kalau kayak begini. Saya bukan Atta Gledek.
Saya harus beritahu itu adalah hidup adalah sebuah hal yang namanya keluar masuk. Dan hari ini kita berbicara mengenai keluar dari masa lalu. Kemudian ketika merenungkan akan hal ini keluar dari masa lalu, pertanyaannya kalau saya keluar dari masa lalu, saya mau masuk kemana? Hayo. Kalau saya keluar dari rumah, saya akan ke gereja, ya saya masuk ke gereja. Tapi kalau keluar dari masa lalu, kita mau masuk kemana? Harusnya waktu kita keluar dari masa lalu, kita masuk pada masa depan. Harusnya kan kayak begitu, tapi nggak tentu juga. Nggak semua juga seperti kayak begitu. Makanya Yesus berkata begini juga, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, Yohanes 10 ayat 9, kamu akan keluar mendapatkan padang rumput hijau. Di luar tuh banyak pintu, Pak. Nggak tahu pintu yang mana. Tapi ketika saudara masuk pintu yang di luar selain pada Yesus, waktu saudara masuk, saudara nggak akan temukan padang rumput yang hijau. Saudara akan menemukan padang gurun yang ada di sana. Di luar tuh ada begitu banyak pintu, selain Yesus ketika saudara masuk ke dalam, saudara nggak akan menemukan padang rumput yang hijau, saudara akan menemukan padang belantara. Di luar tuh ada begitu banyak pintu. Yang ada, ketika saudara masuk ke dalamnya, saudara akan keluar mendapatkan bukan padang rumput yang hijau, tapi mendapatkan padang belantara, mendapatkan padang gurun yang tandus. Karena cuma Yesus yang bisa menjanjikan kalau saudara dan saya masuk dalam kehidupan dia, kita keluar akan dapat padang rumput yang hijau. Cuman Yesus loh, nggak ada yang lain. Cuman satu nama, bukan agama Kristen, tapi cuman Yesus yang menjanjikan kalau kamu masuk, kamu akan keluar mendapatkan padang rumput yang hijau. Itu sebabnya keluar masuknya kita menjadi hal yang penting dalam kehidupan. Kalau kita mau keluar dari masa lalu, masuk pada masa depan. Kenapa pertanyaan hari ini adalah kenapa begitu banyak orang yang gak bisa keluar dari masa lalunya? Kenapa ada begitu banyak orang yang gak bisa move on dari masa lalunya? Oleh kebaktian ketiga saya selalu bilang kenapa ada begitu banyak anak muda yang gak bisa move on dari mantan terindahnya. Itu yang ketawa tuh yang ngerasain biasanya. Berharap saudara adalah udah move on. Loh iya. Kenapa ada begitu banyak orang yang gak bisa keluar daripada masa lalunya? Number one, karena memang gak punya tujuan dalam kehidupan. Amsal 29 ayat yang ke-18. Raja yang paling berhikmat berkata begini nih. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bahasa Inggrisnya berkata gini, if there is no vision, the people perish. Kalau nggak ada visi, orang binasa. Loh, kelihatannya sih secara fisik masih belum binasa, masih hidup kayak gini. Tapi saya beritahu hubungan akan binasa. Kalau hubungan udah binasa, kemudian hubungan keluarga menjadi binasa. Hal-hal lain yang kelihatannya fisiknya ada, betul, nggak kenapa-napa. Kalau nggak ada visi, nggak kenapa-napa terjadi dalam fisik. Tapi hubungannya terganggu. Saya beritahu, kalau hubungan udah terganggu, pada akhirnya nanti dompet saudara akan terganggu loh. Percayalah, itu udah pasti ujungnya akan ke sana. Dan Alkitab tulis, bila tidak ada visi, if there is no vision, kalau nggak punya visi menjadi liar rakyatnya. Menjadi berbuat sesuka hatinya. If there is no vision. Itu sebabnya kenapa begitu banyak orang nggak bisa keluar dari masa lalu. Karena mereka nggak punya tujuan dalam kehidupan. Nggak punya visi dalam kehidupan. Saya harus beritahu kepada saudara bahwa there is no future in the past. Nggak ada masa depan di masa lalu. Nggak ada. Namanya juga udah beda. There is no future in the past. Nggak ada masa depan di masa lalu. Visi adalah sebuah hal yang penting dalam kehidupan saya dan saudara. Apalagi itu adalah visi yang Tuhan beri dalam kehidupan. Dan hidup ini punya visinya. Setiap kita lahir ke dunia punya visinya Tuhan nih. Saudara boleh lihat kiri kanan depan belakang. Itu ada visinya Tuhan tuh yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita lahir bukan tanpa visi. Kita lahir bukan tanpa tujuan. Semua kita memiliki visinya Tuhan. Bahkan keuangan punya visi loh. Saya lagi banyak baca buku keuangan, tujuan finansial, financial visi untuk mengenai finansial. Saya kalau ketemu tanya berapa anak muda, wih keren banget, gajinya berapa? Gajinya 10 koma kok, wih gede banget 10 koma. Enggak, maksudnya begini kok, habis tanggal 10 koma. Oh gitu toh maksudnya, habis tanggal 10 koma, kenapa habis tanggal 10 koma? Enggak punya visi dalam keuangan. Visi itu penting dalam kehidupan, iya. Itu makanya tanggal 1 dan 10 makan hotel bintang 5, 20 sampai 30 makan di kaki 5. Kalau bisa Indominya kita bagi 5, tanggal-tanggal segitu kan ibaratnya. Kenapa? Nggak punya visi dalam keuangan. Bahkan keuangan aja harus punya visi. Hidup apalagi harus punya visi. Harus punya visinya Tuhan. Harus punya vision yang daripada Tuhan. Alkitab tadi berkata bahwa bila tidak ada visi, maka liarlah rakyat. R. Bernard satu kali tulis gini. A man who has no vision always return to his past. Boleh tampilin yang kedua?
A man who has no vision for the future always return to his past. Orang yang gak punya visi akan masa depannya akan selalu kembali pada masa lalunya. Makanya saudara perhatikan, kalau ada buronan polisi keluar, ya melarikan diri, polisi biasanya akan cari ya begini, gampang dia cari. Dia akan cari di track recordnya dia, di tempat-tempat yang pernah dia singgahin. Kenapa? Karena ketika orang itu keluar gak punya tujuan, mereka akan kembali pada itu tuh. Pada tempat-tempat yang pernah mereka singgahi sebelumnya, keluarga, rumah, di mana, ketemu kenapa? Karena kalau orang gak punya visi ke depan, dia akan selalu kembali ke belakang. Dia akan selalu kembali kepada masa lalunya. Kenapa ada begitu banyak orang gak bisa keluar dari masa lalu? Karena mereka gak bisa melihat visinya Tuhan, tujuannya Tuhan dalam kehidupan. Saya harus beritahu buat saudara, hal pertama yang Tuhan beri dalam kehidupan saya dan kita manusia adalah visi, adalah mimpi, adalah tujuan. Miles Monroe berkata bahwa kehidupan yang paling tragis bukanlah peperangan yang ada di dunia, bukanlah bencana kelaparan, tapi ketika manusia hidup tanpa visi, manusia hidup tanpa tujuan. Itu yang paling tragis dalam kehidupan. Kenapa orang gak bisa keluar dari masa lalu? Karena gak punya visi dalam kehidupan. Gak punya tujuan dalam kehidupan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua atau yang keempat. Ayat yang ke berapa tuh? Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-17 ayat ke-18. Hal pertama yang Tuhan lakukan akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat yang ke-18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku. Pada hari-hari itu mereka akan bernubuat. Hal pertama yang Tuhan lakukan waktu dia curahkan rohnya, Alkitab tulis, Petrus berkata gini, pada hari terakhir. Bukankah kita sedang hidup di hari terakhir? Bukankah Tuhan kita sedang hidup di hari-hari terakhir? Pada hari-hari seperti kayak begini, Alkitab berkata Tuhan mencurahkan rohnya. Hal pertama yang rohnya perbuat, dia berikan visi. Nubuat itu berbicara, dia berikan visi, dia berikan mimpi yang daripada Tuhan. Bukan mimpi dan visi sendiri, tapi mimpi dan visi daripada Tuhan. Kalau Tuhan menganggap visi itu sebuah hal yang penting, harusnya kita memperlakukannya seperti gitu juga. Bagaimana mungkin kita menjalani kehidupan di dunia tanpa sebuah visi? Saya harus beritahu loh, kita gak pernah hadir ke dunia karena kebetulan. Kita gak pernah hadir ke dunia karena kesengajaan. Karena ketidaksengajaan, Kita hadir ke dunia untuk sebuah kemuliaan. Kalau kamu Bapak Ibu lihat bahwa ya kayak model-model kayak begini, saya hadir ke dunia mulia loh. Cie tuh kata dia, meledek banget cienya. Saya beritahu, kita hadir ke dunia mulia loh. Terlepas dari tubuh saudara, mau tinggi, pendek, kulit, apapun, kita hadir ke dunia mulia. Gak sebuah kebetulan, gak sebuah kesengajaan, bukan karena sebuah terjadi dengan begitu aja, enggak. Kita hadir ke dunia itu dengan sebuah tujuan yang mulia, dengan visi besar yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara. Semua orang, kalau ada hari ini 5-6 miliar yang hadir ke dunia, lahir di dunia, mereka hadir dengan visi besarnya daripada Tuhan. Cuman pertanyaannya mereka tahu atau enggak, itu masalah yang lain lagi. Kita hadir dengan sebuah visinya Tuhan loh. Keluarga harus punya visi. Yang pacaran juga harus punya visi dong. Emang mau digantungin terus? Enggak mau digantungin terus. Hubungan tanpa status kan gak enak ya kakak? Iya dong. Ketawanya ngaku kelihatannya. Loh iya dong, yang namanya pacaran kan mau digantungin terus enggak. Harus punya visi, gue akan satu kali gak mau dimain-mainin kayak begini dong. Kan gitu kan perempuan dong. Kita harus mulai menikah harus punya tujuan juga. Loh punya tujuan. Saya sebagai orang tua punya tujuan. Saya punya orang tua harus punya visi. Kemana keluarga ini akan berangkat. Bayangin kalau visi kita orang tua gak punya visi. Kayak Mr. Bean keluarga kita kelihatannya tiba-tiba jatuh gitu kan, jatuh kayak gitu. Visi. Satunya yang bisa membuat kenapa orang gak bisa keluar dari masa lalu adalah mereka tidak memiliki visi untuk yang di depan. Visi ke depannya mau jadi apa? Tadi lagunya berkata, aku melupakan yang telah lalu, mengarahkan diri kepada apa yang di depan. There is no future in the past. Gak ada masa depan pada masa lalu. Dan saya harus beritahu buat saudara bahwa gini, prestasi kemenangan hari ini hanya akan menjadi sejarah di hari besok. Mikir, ya jam segini baru mikir lagi. Oh iya dong, kemenangan hari ini cuma jadi sejarah loh di hari besok. Kalau saudara menang hari ini, ibaratnya menang apa tuh? Menang lomba apa gitu? Jam 12 malam nanti, jam 12.01, itu cuma jadi sejarah di hari Senin. Cuma jadi sejarah. Ada begitu banyak orang terjebak dalam masa lalu, bukan sekedar terjebak dalam kegagalan, tapi juga terjebak dalam keberhasilan karena mereka lupa bahwa prestasi kemenangan hari ini
akan menjadi sejarah di hari besok. John Maxwell satu kali katakan sebuah hal yang bagus di tengah waktu bicara kepemimpinan. Yang menjadi rintangan terbesar kesuksesan hari besok adalah kesuksesan hari ini. Kenapa? Kalau kita tetap terbuai oleh kesuksesan hari ini, kita gak pernah meraih kesuksesan hari besok. Padahal Tuhan menjanjikan bahwa hari-hari terbaik saudara sedang datang dalam kehidupan saya dan saudara. Your latter day will be more glorious than your former days, kata Alkitab. Hari-hari terbaik kita tuh ada di depan kita. Kenapa ada begitu banyak orang gak bisa melepaskan diri dari masa lalu? Yang pertama, ketiadaan tujuan dalam kehidupan mereka. Atau yang kedua, saya lihat tujuannya sih ada. Tapi tujuan atau visinya menjadi visi yang keliru gitu. Visi yang salah. Saya kasih contoh, kalau mohon maaf, contoh. Kalau saya misalnya gajinya hari ini 1 juta sebulan. Kemudian Bapak Ibu menawarkan saya pekerjaan, gajinya 100.000. Mau diambil atau enggak? Saudara murah hati banget kalau mau harus ambil itu gaji pekerjaan kelihatannya. Enggak dong, kenapa? Terlalu kecil. Kenapa ada orang yang kelihatannya nggak bisa keluar dari masa lalu? Karena mereka melihat tujuan yang di depan tuh selalu kecil. Saya beritahu buat saudara, tujuan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara selalu lebih besar daripada apa yang saudara bayangkan. Selalu lebih besar daripada kesuksesan yang saudara raih di masa yang lalu. Selalu lebih besar daripada mungkin omset terbesar yang saudara punya di masa lalu. Visinya Tuhan, tujuannya Tuhan, janji Tuhan selalu lebih besar daripada itu juga. Itu seperti ibaratnya, saya tadi ibaratnya kayak begitu. Saya seperti ibarat kalau saya gaji 1 juta hari ini dan sudah menawarkan gaji 1 triliun, kegedean 1 triliun, gaji 1 miliar. Mau diambil atau enggak? Saya mau disuruh guling-guling, mau ikut training, gua ambil itu. 1 miliar men, kenapa? Lebih besar daripada apa yang saya dapat hari ini. Kalau saudara tahu bahwa yang di depan saudara lebih besar daripada apa yang saudara hidupin sehari ini, saudara akan keluar daripada masa lalu saudara akan keluar daripada zona nyaman saudara. Kenapa? Karena saya tahu itu lebih besar daripada apa yang saya jalanin hari ini. Dan saya harus beritahu buat Bapak Ibu saudara sekalian, saya harus beritahu bahwa yang di depan yang Tuhan sudah siapkan jauh lebih besar daripada apa yang saudara bayangkan. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Nggak ada di ayat saya sebetulnya, Efesus 3 ayat 20 ini menjadi ayat favorit saya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh. Kenapa nggak ditulis itu? Dia bilang jauh gitu. Panjang banget. Sepanjang-panjangnya saudara ngomong, lebih panjang lagi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan kita tuh Tuhan yang jauh melebihi apa yang kita doakan, kita pikirkan. Visi, tujuan, mimpi yang dia beri jauh lebih besar daripada mimpi saudara. Saya selalu bilang kepada anak-anak youth, belajar bermimpi. Belajar mimpi jadi presiden gak apa-apa. Ya jadi wakil menteri paling gak apa-apa kan. Ada yang mimpi jadi presiden jadi menteri kan gak masalah dong ibaratnya kan kayak gitu ya. Gak masalah jadi presiden kemudian jadi menteri kan gak masalah mimpi. Mimpi yang besar. Untuk mimpi aja yang gratis kalau kita gak bisa apalagi kita mau lakukan mimpi itu. Mimpi itu gratis loh. Kalau yang gratis aja saudara gak bisa, saudara mau kerjain apaan? Dan Tuhan punya mimpi besar buat hidup saya dan saudara. Wah, visinya Tuhan tuh besar loh dalam hidup saya dan saudara. Tapi gue udah terjebak dengan begitu banyak kesalahan. Visinya Tuhan selalu lebih besar daripada kesalahan yang saudara buat. Visinya Tuhan jauh lebih besar daripada dosa, kesalahan, apapun juga yang saudara buat di belakang. Visinya Tuhan selalu lebih besar daripada keberhasilan yang paling hebat yang saudara pernah alamin. Visinya Tuhan selalu lebih besar. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. That simple aja. Kenapa orang gak bisa keluar dari masa lalu? Karena mereka gak tahu tujuannya. Kedua karena visinya keliru. Semua tokoh di Alkitab ketika Tuhan panggil dengan memberikan visi yang paling pertama. Waktu Tuhan panggil Abraham, Tuhan cuma panggil begini, Bram, pergi dari rumahmu, tinggalin sana keluargamu, tinggalin semuanya. Padahal Abraham saat itu jadi seorang bisnismen. Dia bukan orang main-main. Dia adalah orang terkaya tuh, salah satu orang kaya di negerinya. Dia punya harta banyak. Kalau saudara baca sejarahnya, Abraham itu bisnismen pada saat itu. Tuhan berkata gini, tinggalin semuanya, tinggalin kotanya, karena aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Visinya besar nggak? Besar. Abraham belum punya anak loh pada saat itu. Visi yang Tuhan taruh lebih besar daripada kehidupan Abraham. Kamu akan menjadi bangsa yang besar. Bukan sekedar kamu akan menjadi bangsa yang besar, bahkan keturunanmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Abraham dipanggil. Daud berumur, mukanya dibilang mukanya kemerah-merahan. Bukan karena bekas ditamparin sama orang tuanya mukanya kemerah-merahan. Tapi karena memang dia adalah seorang anak gembala. Mungkin waktu
ya Alkitab tulis ketika 1 Samuel pasal 17 ketika dia masuk ke rumah, keren banget tuh Tuhan. Ketika dia baru masuk pintu rumah, Tuhan langsung ngomong kepada Samuel, urapi anak kecil ini karena dia akan menjadi raja Israel. Dia belum jadi raja loh. Dia jadi berapa? Baru menjadi gembala. Tapi Tuhan berikan visi besar di permulaan kehidupannya. Supaya dia mengerti bahwa ada hal yang besar yang sedang dia nantikan. Tuhan nantikan keluar dari kehidupannya. Tuhan panggil 12 orang murid. Petrus lagi ngecerik ikan. Ngecerik tuh bahasa Sunda banget sih. Lagi menjala ikan. Lagi mancing ikan. Lagi mancing mania. Mungkin kelihatannya dia udah mau lagi strike kemana-mana. Kemudian Tuhan berkata gini, Petrus, penjala ikan ya. Pemancing ikan ya. Hari ini aku jadikan kamu penjala manusia. Visi yang Tuhan berikan jauh lebih besar daripada visinya Petrus pada saat itu. Dia cuma seorang nelayan loh, tapi visinya begini. Aku jadikan kamu penjala manusia. Wah, yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara dengan berikan visi, dia akan berikan visi yang besar. Tuhan panggil Yusuf umur 16 tahun. Dengan sebuah mimpi, bulan, bintang akan menyembah dia. Saudara kalau mimpi bulan bintang nyembah enggak? Enggak kelihatannya ya. Kita mimpi dimarahin Pak RT, belum bayar iuran, belum bayar apa kelihatannya. Loh iya, bayangin Yusuf dapat mimpi waktu masih kecil, bulan, bintang semuanya sujud menyembah kepada dia. Dibutuhkan 17 tahun untuk Yusuf dari seorang pemimpi yang seorang anak muda itu kemudian menjadi seorang perdana menteri di Mesir pada saat itu. Dan Tuhan berikan itu waktu dia early years dari kehidupannya. Di kehidupan dia waktu awal, di hidup apa yang membuat dia bertahan? Enggak dikalahkan, apa yang dia tetap membuat dia bertahan ketika dia berhadapan dengan pergumulan, ketika dia berhadapan dengan tantangan. Visi yang Tuhan kasih. Kalau saudara dapatkan visinya Tuhan, visi itu akan menjaga kehidupan saudara loh. Itu akan menjaga kehidupan saudara supaya enggak melenceng kemana-mana. Apa yang buat Daud tetap bertahan? Bahkan Alkitab tulis Saul tuh udah 2 kali mau bisa dibunuh. Dia lagi, mohon maaf, kalau lagi di belakang kayak gimana, lagi buang air atau kayak gimana ya. Daud ada di belakang, di gua. Itu kan kesempatan bagus. Tinggal potong palanya selesai pencarian dia. Tapi Daud berkata gini, no, tanganku gak akan kotorin orang ini karena orang ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Apa yang bisa membuat dia bertahan? Karena waktu dia masih kecil, Tuhan sudah bilang, satu kali nanti dia akan jadi raja yang besar. Apa yang membuat Abraham bertahan 25 tahun? Untuk 75 tahun dia dapat janji bahwa Tuhan akan berikan dia anak, kemudian umur 100 tahun dia baru mendapatkan anak. Apa yang membuat dia 25 tahun bisa bertahan? Visi bahwa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya bahwa satu kali nanti dia bisa menjadi bangsa yang besar. Visi itu yang akan menjaga kehidupan saya dan saudara. Jangan-jangan hidup kita hari ini memang gak punya visi dan hidup kita, kita tulis liar kemana-mana. Menjadi liar kemana-mana. Kita memiliki visi yang salah dalam kehidupan. Roh Tuhan selalu, yang pertama roh Tuhan lakukan dalam kehidupan, dia memberikan visi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kenapa kita nggak bisa move on dari masa lalu? Karena kita nggak punya tujuan dalam kehidupan, nggak punya visi dalam kehidupan. Yang kedua, visi kita terlalu kecil, atau visi kita mungkin keliru nih, atau visi kita kelihatannya salah, terlalu kecil dari apa yang sedang kita hadapi. Yang ketiga adalah gini, karena kita berada di komunitas yang salah. Burung elang itu harus mainnya sama burung elang, bukan sama ayam kampung. Karena ayam kampung tujuan akhirnya di penggorengan, jadi fried chicken. Karena burung elang gak pernah tujuan penggorengan. Iya loh, komunitas yang salah, hati-hati loh. Karena kenapa begitu banyak orang terjebak dalam masa lalu, terjebak dalam masa nyaman? Karena komunitasnya gak benar. Karena komunitasnya yang salah. Burung elang harus mainnya sama burung elang. Sama seperti ayam kampung, biarkan main dengan ayam kampung. Loh, singa harus bermain dengan singa dong. Masa singa harus main sama domba sih? Hello? Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak duduk, jalan, berdiri di tengah orang berdosa. Itu bicara apa? Bicara komunitas. Dan kalau saudara berada dalam komunitas yang benar, Alkitab tulis begini, berbahagia hidup kamu. Kenapa? Kamu sedang berjalan dalam visinya Tuhan. Perhatikan dengan seksama komunitas saudara. Perhatikan dengan sama teman saudara. Oh, kalau gua gak berteman sama dia, gua ntar gak punya teman. Lebih baik kehilangan teman dibanding kehilangan masa depan. Halo? Lebih baik kehilangan teman hari ini dibanding kehilangan masa depan. Kalau pacar saudara membuat saudara jauh daripada Tuhan, putusin. Sakit, nyarinya aja susah. Harus diputusin. Loh, Tuhan udah siapkan yang terbaik. Enak aja lu ngomong udah kawin sih, berarti kayak gitu kan ya. Oh enggak, saya beritahu dong. Iya loh. Kalau itu yang terbaik yang Tuhan kasih akan menarik saya dan saudara semakin dekat kepada Tuhan. Akan selalu membuat kita selalu berjalan pada visinya Tuhan. Perhatikan komunitas kita. Dan saya bersyukur, saya melihat begitu banyak
Teman-teman saya, anak-anak Live Youth, ada berapa mimpin Live Youth yang hidupnya berubah ketika ada di komunitas Live Youth loh. Berubah. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Bisa ngomong, bisa ngomong bukan berarti karena dia bisu ya. Maksudnya bisa berbicara di tengah orang. Kemudian bisa, berubah kehidupannya, benar. Kalau saudara punya anak, punya kakak, punya adik atau punya apa yang belum Live Youth, ikut Live Youth komunitas. Iya dong. Ini bukan sekumpulan orang-orang suci, tapi ini sekumpulan orang-orang yang punya hati supaya hidupnya menjadi semakin serupa seperti Kristus di kemudian hari. Ikut kumpulan model kayak begitu. Elang harus main sama elang dong. Saudara terlalu banyak main sama ayam kampung sih kelihatannya. Jadi kampungan deh kelihatannya kita. Iya dong. Ayo dalam komunitas yang benar. Kalau saudara berada dalam komunitas yang benar, visi Tuhan akan diberikan dan saudara sama-sama mengejar visinya Tuhan loh dalam hidup. Halo? Itu yang kita lakukan kan dalam kehidupan. Loh, adalah visinya Tuhan yang membuat kita hidup setiap hari. Apa yang membuat kita, gimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa menangkap visinya Tuhan, kita bisa mengenal visinya Tuhan. Bilangan pasal yang ke-9, ayat yang ke-15. Dan ayat yang ke-23, 15-23. Nah ini kisah mengenai, saudara-saudara mengerti dari sekolah minggu, bahwa perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir sampai pada tanah perjanjian, itu sangat identik dengan sebuah penyertaan Tuhan berupa tiang awan atau tiang api. Ya, saudara mengerti ya, tiang awan, nanti baca di rumah. Saya nggak perlu ceritain, pokoknya orang Israel tuh kalau ketika dia keluar dari Mesir, kemudian masuk di padang gurun, sampai pada tanah perjanjian di sana, identik penyertaan Tuhan itu dengan tiang awan dan tiang api. Nah saya harus beritahu buat saudara bagaimana mendapatkan visinya Tuhan, bagaimana mendapatkan tujuannya Tuhan, bagaimana mendapatkan mimpinya Tuhan. Dicatat di Kejadian, di Bilangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Pada hari didirikan kemah suci. Mengerti ya, kemah suci adalah pertemuan antara Tuhan dan manusia. Itu di perjanjian lama, Bapak Ibu boleh baca. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Tahan di sini kok ayatnya. Pada hari didirikan kemah suci. Nah kita pengen tahu sebetulnya, saya pengen tahu sih sebetulnya hari didirikan kemah suci itu kapan? Keluaran pasal yang ke-40. Ayat yang 1 sampai yang kedua. Kapan sih sebetulnya kemah suci itu didirikan? Waktu orang Israel ada dalam perjalanan padang gurun itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ingat loh, berfirman Tuhan. Ini bukan perkataannya Musa, Tuhan sendiri yang berfirman. Jadi ini perintahnya Tuhan, keluar dari mulutnya Tuhan, keluar dari Tuhan yang membebaskan orang Israel keluar dari Mesir sampai pada tanah perjanjian. Ini keluar dari firmannya Tuhan. Pada hari yang pertama, dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kalau saudara mau mengerti bagaimana caranya menangkap hatinya Tuhan, menangkap visinya Tuhan, ini ayatnya. Pada hari yang pertama dan bulan yang pertama Tuhan berkata gini, haruslah engkau mendirikan. Dia Tuhan nggak bilang gini, pilihlah, lu boleh mau dirikan atau enggak, boleh. Enggak, harus loh. Dan yang berfirman Tuhan, bukannya Musa. Tadi ayatnya di Bilangan 9, pada hari didirikannya kemah suci. Kapan pada hari diri? Pada saat yang, pada hari didirikan kemah suci yang tadi berkata bahwa pada hari yang pertama, dalam bulan yang pertama. Apa yang saudara lakukan di pagi hari pada saat saudara memulai hari itu sangat menentukan hari-hari saudara akan diisi seperti apa. Kalau saudara mengisinya dengan firman Tuhan. Kalau saudara mengisinya, makanya saya beritahu WPDA itu bukan program GSJ Bethlehem. Bukan. WPDA itu kebutuhan kita loh. Kalau saudara nggak dituntun oleh Tuhan, saudara sedang dituntun oleh Tuhan yang lain. Kalau saudara nggak dituntun oleh Tuhan yang mati di kayu salib yang namanya Yesus Kristus, saya harus beritahu, saudara sedang dituntun oleh Tuhan yang lain. Pada hari yang pertama, pada bulan yang pertama, apa yang kita lakukan ketika awal pagi hari hadir dalam kehidupan? Alkitab tulis bahwa pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci. Awan itu bicara mengenai kehadirannya Tuhan. Awan itu berbicara mengenai hadiratnya Tuhan. Alkitab tulisnya begini, pada hari didirikan kemah suci, baru awan menutupi. Alkitab nggak tulis awan menutupi, baru dibangun kemah suci. Enggak. Hari kita dirikan dulu mesbah pribadi kemah suci, baru awan turun. Bong, sini. Kamu udah ngeledek saya sih kelihatan. Contoh. Sini Bong. Ibaratkan dia manusia,
saya Tuhan. Impaskan. Dia manusia, saya Tuhan. Alkitab berkata gini, pada hari didirikan kemah suci, awan turun. Sebetulnya Tuhan cuma berkata gini, ketika manusia mengambil langkah pertama, maka Tuhan baru bertindak. Ketika dia mengambil the first step, hal pertama yang dia lakukan, Tuhan ini lagi tunggu di ujungnya nih. Tuhan gak bisa datang lagi kepada manusia, dia sedang tunggu di ujung. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci. Ketika manusia membuat melangkah pertama bersama dengan Tuhan, kemudian Alkitab tulis gini, kemudian manusia dan Tuhan berjalan bersama-sama. Tuhan sedang menantikan, Tuhan sedang menantikan the first step yang saudara dan saya buat. Langkah pertama, Tuhan hanya bertindak ketika kita melangkah. Gak setuju kalau saudara? Oh iya, Tuhan bertindak. Alkitab berkata gini, setiap tanah yang kamu injak menjadi milik kepunyaan kamu. Saudara injak dulu menjadi milik kepunyaan, atau saudara tunggu Tuhan dulu berikan? Enggak kan? Saudara perlu setiap tanah yang kamu injak. Kalau saudara injak tanahnya 10 meter, itu jadi punya saudara loh. Tapi kalau saudara injaknya dia 100 meter, punya saudara. Artinya Tuhan hanya bertindak memberikan janji ketika kita melangkah. Pada hari pertama didirikannya kemah suci, awan itu menutupi kemah suci. Kehadiran Tuhan itu menutupi kemah suci. Waktu saudara mempersiapkan mesbah pribadi kita nih, WPDA kita setiap pagi datang pada Tuhan sendirian. Cuman kita dan Tuhan aja. Bangun lebih pagi dan itu yang kita buat setiap pagi. Hadirat Tuhan itu hadir di sana. Karena saya mengambil inisiatif, mengambil sebuah langkah untuk membangun mesbah. Kalau saya sedang membangun mesbah, Tuhan hadir. Itu janjinya Tuhan loh. Dan apa yang membuat Tuhan hadir? Pada hari didirikan kemah suci itu, maka awan itu menutupi kemah suci. Kemah hukumnya Tuhan. Kalau saudara sedang bingung, kenapa kita gak merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan? Ini kuncinya. Renungkan firman Tuhan, lakukan itu setiap hari. Karena cuma firman Tuhan yang menarik hadirat Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita semua. Waktu saudara gak merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah saudara, cepat-cepat firman Tuhan. Karena Alkitab tulis segini, ketika firman itu dinyatakan, ketika firman itu diberitakan, firman yang adalah Tuhan sendiri itu kan hadir dalam kehidupan saya dan saudara. Sometimes kita gak bisa rasain hadiratnya Tuhan, tapi saya harus beritahu, waktu saudara quote, waktu saudara renungkan, waktu saudara ucapkan, waktu saudara lakukan firman Tuhan, hadirat Tuhan itu menyertai firmannya Tuhan. Karena firman Tuhan dan hadirat Tuhan itu selalu berjalan bersamaan. Saudara mau dapatkan visinya Tuhan? Apa yang saudara lakukan adalah hal pertama yang kita lakukan dalam setiap pagi dalam kehidupan. Apakah kita lebih mencari Tuhan? Apakah kita lebih mencari yang lain? Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pada waktu pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Atas titah Tuhan, mereka berkemah. Dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan, menurut titah Tuhan dengan perantaran Musa. Dari pasal 15 sampai pasal 23 itu sampai sekitar 9 ayat di sana. Dari 9 ayat itu ada 3 ayat yang berkata gini, atas titah Tuhan mereka berangkat. Atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Dalam perjalanan kehidupan kita, Alkitab mengajarkan gini, jangan buat rumah tapi buat kemah. Kalau kemah tuh gampang untuk dibongkar. Orang Israel keluar dari Mesir, masuk pada padang gurun, Alkitab tulis begini, ada saatnya ketika hidup mereka tuh benar-benar terfokus pada tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awannya bergerak, mereka bergerak. Kalau tiang apinya gak bergerak, mereka gak bergerak. Jadi ada kalanya ketika tiang awan itu diam, itu mungkin bisa 1 hari. Saudara pernah bawa gembolan gitu ya, lagi ransel, lagi hiking atau kemana, atau lagi naik gunung atau apa, kalau bawa sendirian aja kita udah kecapean. Bawa beban yang sangat berat. Bayangin ini bawa beban, bawa anak bawa istri, anak ada 3, anak ada 6, belum lagi ada kambing, ada domba. Saudara bayangin gak? Ini yang keluar dari Mesir hampir 1 juta orang Israel loh. 1-2 juta orang. Ketika mereka masuk ke padang gurun, kemudian mereka melihat tiang awan. Ada kalanya tiang itu cuma 1 hari berhenti. Ada kalanya mungkin makanya 1 hari berhenti ya mungkin mulai buka ranselnya atau gimana. Ada kalanya juga bisa 1 bulan. Saudara bayangin udah mulai 1 bulan. Ada kalanya juga beberapa tahun. Jadi hidup mereka adalah hidup yang benar-benar terfokus pada tiang awan. Fokusnya, visinya adalah tiang awan itu. Kehadirannya Tuhan dalam kehidupan. Bayangin kalau itu udah mulai 1 tahun. Bayangin itu kalau udah mulai 3 bulan. Atau udah mulai beberapa bulan. Benar-benar mereka dalam pengertian siap sedia. Saya tuh suka pergi ke Lombok. Karena ada beberapa kerjaan pergi di Lombok beberapa bulan yang lalu. Ya biasa aja kalau pergi ke Lombok. Tapi setelah Lombok dilanda gempa yang besar.
Berbeda loh cara pandang saya. Berbeda cara saya, tingkah laku saya berbeda. Waktu Lombok belum gempa kayak gimana ya, kalau masuk hotel ya biasa aja. Tapi setelah Lombok dilanda gempa yang cukup hebat pada saat itu, saya masuk hotel untuk tidur tuh dengan pemikiran yang berbeda. Dalam pemikiran get ready, siap sedia. Karena apa? Gue jangan-jangan ntar jam 12 malam kalau sampai gempa kayak gimana. Jadi apa yang saya atur, saya akan atur tas saya. Jadi tas saya tuh biasanya kan dompet ada di mana, handphone ada di mana. Tas, dalamnya udah ada dompet, udah ada handphone, udah ada yang perlu. Jadi dengan kata lain gini, kalau sampai ntar tengah malam ini bangunan goyang-goyang, gue tinggal ambil tas, gue lari ibaratnya. Baju mah urusan belakangan. Kenapa? Saya harus berada dalam keadaan siap sedia. Karena nggak tahu kan musibahnya datang kapan aja. Dan demikian pula dalam perjalanan orang Israel, mereka harus selalu siap sedia loh. Mereka harus berada dalam keadaan, jangan-jangan, karena Tuhan tiang awan gak ngomong gini, ntar 10 menit lagi kita akan jalan ya, kita boardingnya di pintu keberapa, pintu ketiga itu memang pesawat di bandara, enggak. Yang di situ kan gak ngomong. Tiang awannya gak ngomong, tiang awannya cuma bergerak, cuma dikasih tahu mungkin. Ketika tiang awannya bergerak mungkin kalau kita kan sekarang pakai kentongannya, pakai tiang listrik gitu, tong, tiang awannya jalan semuanya. Harus jalan. Kalau akibatnya mereka gak jalan kayak gimana? Ulangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-13. Yes. Di antara perlengkapan, jadi waktu orang Israel keluar dari Mesir, sebelum keluar Tuhan kasih wanti-wanti, kasih peringatan. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. Dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Mau dijelasin ayatnya? Enggak ya kelihatannya. Jadi pengertian Tuhan berkata, bawa sekop untuk keluar deh. Bawa sekop kecil, supaya apa? Ngapain sih bawa sekop kecil? Supaya kalau kamu lagi BAB, lagi buang air besar, kamu bisa tutupin. Kayak kucing kelihatannya, kamu bisa tutupin kotoran kamu. Mengerti? Yang keluar dari Mesir ini hampir 1 juta orang Israel. Masuk padang gurun sampai pada nanti ke tanah perjanjian. Ketika mereka masuk padang gurun, bayangin ini 1 juta orang. 10%, 100 ribu aja. Kebelet hari itu pada saat yang sama. Kemudian mereka sama-sama melangsungkan kebiasaan mereka di tempat-tempat yang mungkin yang berbeda kali. 100 ribu orang loh. Itu belum termasuk kalau kambing, kalau domba, kalau sapinya pada kencing, pada buang air besar di mana-mana. Itu kalau 100 ribu orang. Kalau tiba-tiba satu bangsa kebelet hari itu salah makan, apa yang terjadi? No, ketika mereka, ya mohon maaf, ketika mereka buat, walaupun mereka buat seperti kayak begitu, yang terjadi adalah gini, tanah yang mereka tinggali pada saat itu menjadi tanah yang kotor. Karena penuh dengan kotoran mereka. Makanya Tuhan minta untuk bergerak. Jangan berjalan di tempat atau di saat Tuhan suruh kita untuk berhenti. Jangan berjalan di tempat atau di saat Tuhan suruh kita untuk berhenti. Demikian pula, jangan berhenti di tempat atau di saat Tuhan suruh kita untuk jalan. Saudara tahu kenapa? Kalau saudara nggak berjalan ketika Tuhan suruh saudara jalan, kita sedang hidup dengan kekotoran hidup yang ada dalam hidup kita. Dengan semua tanah yang kotor, tanah ini nggak menghasilkan sesuatu, tanah ini akan mencemari kehidupan saya dan saudara. Ada begitu banyak orang nggak bisa keluar dari masa lalunya, terjebak dalam masa lalunya. Ketika melihat Tuhan udah suruh dia untuk bergerak memasuki musim yang baru, tapi dia nggak melangkah. Yang terjadi hidupnya menjadi hidup yang kotor. Pikiran, perkataan, perbuatan, apa yang dia lakukan menjadi kotor. Kenapa? Karena tanahnya udah kotor. Kalau Tuhan bilang saudara untuk melangkah ke tempat yang baru, pengertian tempat yang lama udah nggak memadai buat saya dan saudara. Jangan berhenti di tempat atau di saat Tuhan suruh kita untuk berjalan. Demikian pula jangan berjalan di tempat atau di saat Tuhan kita suruh kita untuk berhenti. Patokan kita adalah visinya Tuhan, hadiratnya Tuhan dalam kehidupan. Itu yang kita butuhkan, itu adalah visi yang Tuhan kita butuhkan dalam kehidupan. Ciri visi besarnya Tuhan. Kalau saudara mau tanya visinya Tuhan yang besar tuh kayak gimana sih modelnya? Visinya Tuhan tuh enggak yang Tuhan berikan dalam kehidupan, dengar. Visinya yang dia taruh dalam hidup saya dan saudara bukan sekedar untuk memuaskan keinginan saya. Visinya Tuhan buat Abraham, satu kali nanti kamu akan menjadi bangsa yang besar. Enggak sampai di situ. Supaya lewat kehidupanmu berkat aku, berkat Tuhan sampai pada bangsa-bangsa. Visinya Tuhan kepada Yusuf, kamu akan menjadi Perdana Menteri. Satu kali kamu akan jadi Perdana Menteri, tapi lewat kamu Perdana Menteri, ada orang-orang yang akan diberkatin oleh kehidupan kamu, ada orang-orang yang berubah dalam kehidupan kamu. Visinya Tuhan buat para nelayan-nelayan penjala ikan, waktu mereka menjadi penjala manusia,
hidup mereka berubah. Visi besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara, mungkin visinya besar kayak gini. Saudara pikir apa? Jadi punya pabrik 10, punya pabrik 20, punya jadi konglomerat kah, jadi apa? No, visinya besar selalu ujungnya bahwa Tuhan akan pakai hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Bukan hidup yang cuma terfokus buat diri saya sendiri. Jangan-jangan kalau kita berpikir bahwa visi yang kita sedang jalani hari ini yang cuma fokus pada diri kita sendiri, itu visi yang kecil. Itu sebabnya visi itu bukan visinya daripada Tuhan. Visinya daripada Tuhan selalu ujungnya menjadi berkat bagi banyak orang. Waktu Tuhan berkata bahwa engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Pengertian waktu saudara menjadi kepala, saudara akan membawa orang-orang yang ada di bawah saudara, melihat mempertemukan mereka dengan kasihnya Tuhan dalam kehidupan. Kenapa Tuhan harus bawa saudara pada posisi direktur, posisi punya usaha, jadi guru, jadi apapun juga. Supaya lewat apa yang Tuhan, visi besar yang Tuhan beri dalam hidup saya dan saudara. Ada orang lain yang membutuhkan kasih Tuhan dan mereka merasakan itu dalam kehidupan kita. Visinya Tuhan selalu lebih besar loh daripada hidup saya. Visinya Tuhan tuh selalu berakhir lewat hidup saya. Banyak orang boleh diberkati. Tangkap visinya Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu. Bukan tangkap visinya kita, tapi tangkap visinya Tuhan. Yang terakhir klip. David Yonggicho katakan ini dengan sangat bagus. Karena at the end, you don't make the vision. The vision makes you. Saudara gak membuat visi, tapi visi yang akan membuat saudara. Kalau Tuhan berikan visi besar, contoh, saya menjadi presiden, gak mungkin saya belajar malas-malasan hari ini. Kalau Tuhan berikan saudara visi untuk diberikan, mengelola begitu banyak perusahaan, gak mungkin saudara main-main dengan uang perusahaan yang ada dalam tugas saudara hari ini. Kalau Tuhan punya visi, saudara akan memberkati banyak orang lewat profesi apapun juga, gak mungkin kita main-main dengan apa yang Tuhan taruh di tangan kita pada hari ini. Justru yang kita taruh di tangan kita hari ini itu sangat menentukan apa yang akan Tuhan kasih di hari yang akan depan. You don't make the vision. The vision makes you. Saya mempersiapkan ini, saya akhiri dengan itu. Saya mempersiapkan hal ini. Saya suka Stephen Furtick selalu katakan kayak begini. Your best preaching always comes from your personal experience, kata dia. Bahwa khotbah terbaik kamu, kata dia, selalu datang daripada pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Saya duduk untuk merenungkan hampir sebulan untuk mendapatkan hal ini. Kemudian hari Jumat atau hari sementara duduk, Tuhan mau ngomong apa sih? Satu hal yang sebetulnya Tuhan taruh loh dalam hati, khususnya buat saya sih. Dia cuma berkata gini, seriuslah dengan aku. Seriuslah dengan Tuhan. Masa mau main-main lagi sih? Masa mau hidup kayak begini-begini aja sih? Kemudian masa mau jatuh lagi dalam dosa sih? Masa masih mau main-main aja dalam kehidupan kita? Seriuslah dengan Tuhan. Seriuslah dengan Tuhan saudara. Karena Tuhan serius dengan kita. Serius dengan Tuhan. Karena Tuhan serius mati di kayu salib buat kita loh. Serius dengan Tuhan. Karena waktu dia curahkan kehidupan dalam kehidupan saya dan saudara, dia memberikan itu dengan serius supaya apa? Supaya kita juga serius dengan Tuhan. Ambil waktu-waktu ini beberapa saat, saya nggak tahu hubungan saudara seperti kayak gimana, keluarga seperti gimana. Seriuslah dengan Tuhan. Seriuslah menangkap visi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Seriuslah untuk kembali lagi pada jalur, pada visi, pada mimpi, pada tujuan yang sudah Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara. Tapi kan gue udah gagal, saya harus beritahu visi Tuhan selalu lebih besar daripada kegagalan saudara loh. Kalau saudara masih diberikan nafas hari ini, it's time to rise up. Itu saatnya untuk saudara bangkit kembali dari kegagalan. Mohon maaf saya harus berkata dengan hati-hati, bahkan. Kalau saudara mungkin sudah bercerai dengan suami atau istri atau pasangan saudara, visinya Tuhan gak pernah luntur karena kegagalan saudara. Gak pernah. Kalau saudara masih hidup hari ini, datang pada visi besarnya Tuhan. Tuhan kita sanggup untuk melakukan apa yang mustahil di hadapan manusia. Kalau apapun juga yang mungkin sudah hancur pada saat ini, visinya Tuhan, mimpinya Tuhan selalu lebih hebat daripada kegagalan, keberhasilan saudara di masa yang lalu. Your greatest days, hari-hari terbesar, terbaik saudara, ada di depan saudara. Dan Tuhan sudah siapkan itu. Bukan sekedar Tuhan siapkan, dalam perjalanan saudara untuk capai itu. Tuhan sudah berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan pimpinan dalam kehidupan kita semua. Mari bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Datang pada Tuhan. Menangkap apa yang menjadi visi dan mimpinya Tuhan dalam kehidupan. Dia bukan Tuhan dia adalah Tuhan yang setia loh. Bahkan ketika mungkin orang yang terdekat dengan kita enggak setia. Dia adalah Tuhan yang setia bahkan ketika orang yang ada di dekat kita menyakiti hati kita. Dia tetap Tuhan yang setia kalau dia bilang bahwa visinya besar, rancangannya terbaik, dia tetap konsisten akan hal itu. Dia gak pernah gagal, dia gak pernah lalai. Segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki tanggal kadaluarsa.
Tapi visi dan janjinya Tuhan gak pernah kadaluarsa dalam kehidupan kita semua. Termasuk gak pernah kadaluarsa karena kegagalan saudara, gak pernah kadaluarsa karena keberhasilan saudara. Visinya, mimpinya, hatinya, tujuannya selalu lebih besar daripada apa yang kita alami pada malam hari ini. Mari datang pada Tuhan sebelum kita akan kembali pulang.